Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kompetener, ketemu lagi dengan Pangeran Joko. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang aplikasi pengolah kata atau Microsoft Office Word dalam hal ini yang kita gunakan. Dan di sesi ini kita akan bersama-sama membahas tentang aplikasi pengolah angka atau spreadsheet atau lembar sebar atau software paling populer yang sering kita gunakan adalah Microsoft Excel. Sahabat Kompetener, dalam materi ini nanti semua hal tentang aplikasi pengolah angka akan kita bahas. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mengenal dulu apa itu Microsoft Office Excel dengan segala penjelasannya. Baik, selanjutnya kita simak penjelasan berikut ini. Untuk membuka Microsoft Office Excel, caranya adalah kita klik tombol Start pada komputer, kemudian kita cari di folder Microsoft Office, kemudian kita cari Excel dengan lambang seperti ini. Ya, ini sudah terbuka Microsoft Office Excel. Secara standar Microsoft Office Excel akan bernama Book 1 dan itu akan berubah namanya jika nanti sudah kita simpan di folder atau di direktori hard disk kita. Itu adalah cara membukanya. Kemudian sahabat Kompetener, di Microsoft Office Word Office Excel, lembar kerja yang kita gunakan nanti disebut dengan workbook atau book yang seperti ini. Ya, lembar kerja Excel sangat luas, tetapi secara standar Excel akan hanya menggunakan bagian kiri atas dari lembar kerja yang begitu luas. Kemudian setiap satu workbook atau satu lembar kerja di Excel akan terdiri dari sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan seterusnya bisa kita tambahkan dengan cara mengklik tombol ini. Sehingga nanti akan bertambah sheet 5, sheet 6 dan seterusnya. Nah, di Excel sahabat sekalian akan ada garis bantuan berupa kotak-kotak ini ya, yang selanjutnya nanti akan kita sebut dengan nama cell, yakni pertemuan antara kolom huruf A, B, C, D ini dengan baris angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga jika kita klik sebuah kotak di Excel, misalnya di sini, maka di sini nama selnya atau nama pertemuannya adalah D3, di mana D itu adalah kolom berupa kolom D, sementara angka 3 adalah baris ketiga dari sebuah worksheet. Jika kita pindah ke sini, dia akan menyesuaikan namanya. Untuk mengetahui apa nama selnya, tinggal kita arahkan ke cell name di atas ini. Sehingga di sini namanya adalah B5. Pada name box di atas nanti akan ketahuan selnya apa. Nah, sahabat Kompetener, secara umum di Excel ada 3 fungsi kursor. Yang pertama, jika kita arahkan kursor di lembar kerja berupa tanda seperti ini, tanda seperti tanda palang merah, tanda plus tebal, maka ini fungsinya adalah memilih atau memblok sebuah sel. Jika saya hanya mengklik satu, maka kita akan memilih satu sel. Jika kita menjalankan dengan cara mendrag atau memblok, maka fungsinya adalah memblok sekelompok sel. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari kursor, sahabat sekalian, adalah fungsi autofill atau menulis rumus otomatis atau mengisi rumus otomatis. Dalam contoh, saya akan tuliskan nama saya Joko, kemudian saya enter, kemudian saya arahkan kursor ke blok C4 di mana sel bertuliskan Joko. Kemudian kursor yang kedua, jika kita taruh di pojok kanan bagian bawah, lambang kursornya akan berubah menjadi tanda
plus kecil. Kalau ini fungsinya ketika kita tarik ke bawah akan mengisi kursor sel di bawahnya sama dengan sel di atasnya. Jika dia berupa tag, jika dia berupa rumus, dia akan mengautofill atau mengisi otomatis sesuai dengan rumus yang ada. Ini bisa juga kita tarik ke samping, bisa juga ke atas, tergantung ke mana kita akan menarik atau menggeser kursor. Sedangkan fungsi yang ketiga dari kursor adalah fungsi jika kita taruh kursor ini tepat di garis pada sel, dia akan berubah menjadi lambang tanda plus dengan ujung panah di setiap garisnya. Ini berfungsi untuk memindahkan sel atau memindahkan tag dari tag yang pertama ke tempat yang kedua dengan cara kita taruh kursor di pas garis, kemudian kita klik, kita tahan, kemudian ditarik ke bagian di mana akan kita taruh. Sahabat, itu adalah fungsi dari kursor, kemudian sel, kemudian juga bagaimana cara memulai bekerja dengan Microsoft Excel. Apabila pekerjaan sudah selesai, maka waktunya menyimpan. Bagaimana cara menyimpan lembar kerja di Excel? Secara prinsip caranya sama seperti Microsoft Office Word. Tinggal kita klik File, kemudian kita tekan tombol Save. Ya, kemudian kita arahkan di mana dokumen ini akan kita simpan. Misalnya akan kita simpan di folder pertama, tinggal file name-nya kita beri nama misalnya materi spreadsheet. Kita save. Secara otomatis sahabat kompetener, dokumen ini atau spreadsheet ini sudah tersimpan dengan nama materi spreadsheet. Baik sahabat kompetener, demikian pembahasan kita di bagaimana cara membuka dan memulai sampai ke menyimpan Microsoft Office Word. Di sesi selanjutnya kita akan membahas bagaimana memformat sel, bagaimana menuliskan huruf, menuliskan angka, tanggal, juga mata uang di Microsoft Office Excel. Ikuti terus video selanjutnya. Terima kasih, saya Pangeran Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.